Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada hari Jumat 11 Agustus 2023 yang bertempat di Kampus 1 UPN Veteran Yogyakarta. Nah, aku mau tanya nih ke teman-teman semua, kira-kira udah pada tahu belum ya tentang kapitalisasi pendidikan? Belum. Oke, jadi di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang kapitalisasi pendidikan. Jadi, kapitalisasi pendidikan merupakan upaya menjadikan generasi penerus bangsa hanya sebagai pekerja dengan upah minim. Kapitalisasi ini pun berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Adanya kapitalisasi pada dunia pendidikan tentu akan memberikan dampak yang tidak baik pada dunia pendidikan. Nah, kan setelah aku bahas tentang kapitalisasi pendidikan, mungkin hari ini kita akan sedikit berdiskusi mengenai kapitalisasi pendidikan. Tapi sebelum kita berdiskusi, kita mau perkenalan dulu. Untuk tim kontra bisa memperkenalkan diri, dipersilahkan. Izin perkenalkan, nama saya Margo Vincent Antasena, biasa dipanggil Marco. Saya dari tim kontra, berasal dari kota Yogyakarta sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, saya Inosentia Afrila Nomira Maeswari, biasa dipanggil Nesya. Saya dari tim kontra, asal saya dari Jogja. Saya sebagai pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Masturah, biasa dipanggil Fafa. Saya berasal dari Jogja. Saya tim kontra sebagai pembicara ketiga. Perkenalkan, nama saya Seva Rizkia Nabila, biasa dipanggil Seva. Saya dari tim kontra, berasal dari Yogyakarta, sebagai pembicara keempat. Baik, terima kasih untuk tim kontra sudah memperkenalkan diri. Sekarang selanjutnya kepada tim pro, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, mungkin bisa diawali dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugroho Plastio, bisa dipanggil Tio, berasal dari kota Tangerang, dari tim pro, sebagai pembicara nomor 1. Perkenalkan, nama saya Umu Afifah Ramarini, biasa dipanggil Afifah, berasal dari Cilacap, dari tim pro, sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, saya Dela Amelista, bisa dipanggil Dela, dari tim pro, asal dari Yogyakarta, sebagai pembicara ketiga. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Maimunah, bisa dipanggil Syarifah, berasal dari Yogyakarta sebagai pembicara keempat dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Rifa Jati Apriasti, biasa dipanggil Rifa, dari tim pro, berasal dari Boyolali. Perkenalkan, nama saya Dina Jua, biasa dipanggil Dewi, berasal dari kota Ponorogo, sebagai tim pro dari pembicara nomor 6. Perkenalkan, nama saya Nela Salma Hilda, saya berasal dari Jogja, di sini saya sebagai tim pro, sebagai pembicara nomor 7. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi kelompok. Kepada tim kontra, dipersilakan untuk memberikan argumentasinya. Izin memberikan argumen. Jika kita mengacu dari apa yang dijelaskan oleh narator tadi, bahwa sistem kapitalis pendidikan di Indonesia memberikan dampak buruk kepada sistem pendidikan di Indonesia yang membuat masyarakat menjadi lebih susah untuk menggapai pendidikan di Indonesia. Mungkin dari rekan saya ada yang ingin menambahkan? Nah, maka hal ini menyebabkan sistem pendidikan di Indonesia diatur atau dikontrol oleh perusahaan internasional maupun swasta, karena adanya sistem tanam modal. Demikian. Baik, terima kasih untuk argumentasinya. Apakah ada yang mau menyanggah?
Boleh. Baik, silahkan. Mohon izin menyanggah. Tapi mungkin perlu teman-teman ketahui juga bahwa masalah yang teman-teman argumentasikan tersebut juga mempunyai solusinya. Apa solusinya? Mungkin bisa dibuat perjanjian atau regulasi agar pemerintah juga tetap dapat mempunyai hak untuk mengkontrol. Demikian, terima kasih. Oke, baik, apakah dari tim kontra mau menanggapi? Perjanjian seperti apa yang disarankan untuk permasalahan seperti ini? Baik, izin menjawab. Untuk perjanjiannya sendiri bisa dilakukan mengacu dari perjanjian internasional. Baik, cukup. Mungkin dari tim kontra ada argumentasi lain? Saya ingin mengatakan bahwa pada kenyataannya pendidikan di Indonesia masih terbilang sangat mahal. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Baik, dipersilakan untuk menjawab. Baik, jadi dari pemerintah sendiri bahkan dari berbagai lembaga sudah memberikan beasiswa untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, baik, apakah ada yang mau menanggapi? Mungkin benar, beasiswa menjadi salah satu solusi untuk permasalahan tersebut. Tapi yang kita tanyakan adalah bagaimana dengan pemerataan di Indonesia dengan daerah yang masih tertinggal dan belum terjangkau. Mungkin teman saya akan menambahkan. Contohnya seperti daerah-daerah terkecil di Indonesia yang kurangnya fasilitas pendidikan, gurunya kurang kompeten, juga akses menuju sekolah yang terbatas. Baik, apakah dari tim pro menanggapi? Baik, untuk menanggapi argumen dari kelompok kontra, saya di sini akan mengatakan untuk mengatasi perihal belum meretanya pendidikan daerah pelosok. Untuk saat ini, pemerintah sedang mengupayakan untuk memberikan dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di daerah pelosok serta mengirimkan guru-guru di daerah yang masih tertinggal. Baik, apakah ada yang memberikan pendapat lain? Izin, bisakah diberikan contoh dan tindakan nyata dari pemerintahnya? Baik, silahkan dijawab. Izin menjawab. Ya. Sebagai contoh guru garis besar, merupakan program GGD Angkatan Pertama telah mengirimkan 798 guru profesional ke 28 kabupaten di daerah 3T yang tersebar di 4 provinsi. Yang dilanjut oleh rekan saya. Selain guru garis depan, pemerintah juga memiliki program Indonesia Mengajar yang diikuti oleh semua kalangan lapisan masyarakat Indonesia untuk menjangkau kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh wilayah pelosok atau pedalaman di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Contoh program pemerintah yang lain itu adalah program 1000 Guru. Program 1000 Guru ini adalah salah satu komunitas pengajar yang sasarannya adalah para masyarakat maupun anak-anak di pedalaman. Di Indonesia sendiri, program 1000 Guru ini sudah mengajar hampir sampai 5.000 anak di pedalaman dan sudah tersebar di 18 provinsi di Indonesia. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari kelompok tim pro. Baik, mungkin bisa saya ambil kesimpulan dari diskusi pada siang hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu bahwasanya kapitalisasi pendidikan akan mempengaruhi perjanjian dengan perusahaan luar, misalnya perjanjian internasional. Namun kenyataannya pendidikan di negara Indonesia ini belum mencapai target yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Tetapi pemerintah sudah mempersiapkan solusi berupa beasiswa, serta pemerintah juga sudah berupaya untuk melakukan pemerataan fasilitas pendidikan dengan mengirimkan guru ataupun tenaga pendidik ke daerah-daerah yang susah dijangkau seperti pelosok. Mungkin sekian dari diskusi kelompok kami pada siang hari ini. Apabila ada salah-salah katanya saya mewakili teman-teman saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.